Selamat datang di video pembelajaran bahasa Arab kelas 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Disusun oleh Amanda Zahra Zulfitman dengan dosen pengampu Dr. Fatwa Arifah MA/PD. Sumber pembelajaran pada materi kali ini berasal dari buku Durusul Lugha Al-Arabiyah kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri. Ada 5 komponen pembelajaran, yaitu yang pertama ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, dan evaluasi. Berikut adalah kompetensi inti pada pembelajaran kali ini. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Pembelajaran kali ini juga memiliki tujuan, diantaranya adalah setelah ini yuk kita langsung mulai ke pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat tulab. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah wa ana bi khair aidon. Sebelumnya, adik-adik pasti belum mengenal kakak nih. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ismahuli, ismi Amanda Zahra Zulfitman, lakobi Amanda au Zahra. Jadi, adik-adik di sini bisa memanggil saya sebagai Amanda atau Zahra. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya rapikan posisi duduk masing-masing dan siapkan alat tulisnya ya. Hayya bina nabda di rosatina bil qiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira di sini adik-adik suka nggak sih sama pelajaran bahasa Arab? Alhamdulillah bagi adik-adik yang menyukai pembelajaran bahasa Arab. Namun bagi adik-adik yang belum suka dengan bahasa Arab, alangkah baiknya segera menyukai bahasa Arab. Mau kakak kasih tahu nggak alasannya apa? Karena bahasa Arab itu nggak kalah penting loh sama bahasa Inggris pengaruhnya. Bahasa Arab juga merupakan bahasa resmi dari 25 negara. Dan pada tahun 1974 bahasa Arab dimasukkan ke dalam bahasa resmi yang digunakan oleh PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Terlebih lagi, kenapa bahasa Arab perlu dipelajari? Karena bahasa ini juga merupakan bahasa peribadatan bagi umat Muslim. Saya di sini sebagai umat Muslim tentunya belajar bahasa Arab karena kitab suci yaitu Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, sebagai Muslim, maka dari itu kita harus belajar bahasa Arab. Karena dengan kita belajar bahasa Arab, kita akan lebih memahami arti dari Al-Quran dan hadis, sehingga pemahaman kita lebih baik dibandingkan yang tidak bisa berbahasa Arab. Dari penjelasan tadi, Masya Allah banget kan pentingnya bahasa Arab itu. Selain dari sisi religiusnya, kita juga bisa mendapatkan duniawinya. Banyak banget macam-macam profesi yang bisa kita dapatkan dengan belajar bahasa Arab. Contohnya seperti menjadi guru, seperti saya, cita-cita saya menjadi guru bahasa Arab. Kemudian juga kalian bisa menjadi translator atau penerjemah, bekerja di Kementerian Agama atau bekerja di kedutaan dan sebagainya. Pokoknya masih banyak banget karena bahasa Arab ini adalah bahasa resmi. Jadi pasti sangat penting dan sangat berguna sekali. Insya Allah kalau kita semangat dalam belajar bahasa Arab, kita bisa mendapatkan keduanya, antara bekerja dengan bahasa Arab dan juga kita bisa memahami pemahaman agama dengan baik dengan pembelajaran bahasa Arab ini. Mantap bukan? Dari pembukaan tadi sudah semangat kan jadinya belajar bahasa Arab? Kalau gitu sekarang kita akan mulai pembelajaran nih ya. Adik-adik, rapikan tempat duduk kalian, siapkan alat tulis dan siapkan fokus kalian. Kita akan mulai pembelajarannya.
Pada hari ini kita akan belajar mengenai al-mihnah wal hayah. Ada yang tahu nggak arti al-mihnah wal hayah itu apa? Baiklah, jika kalian bingung arti al-hayah wal mihnah ini, mari simak video berikut ini. Hayya nusyahidu hadzal. Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira ada yang tahu gak nih hubungan antara video tadi dengan kata al-mihnah wal hayah itu apa ya? Tadi di video dimunculkan gambar-gambar seperti polisi yang artinya bahasa Arabnya apa? Asyurtiyun. Terus ada guru, kemudian ada pilot, ada astronot. Dan di samping gambar tadi itu ada penjelasan kata kerjaannya. Misalnya kayak tadi contohnya dokter, terus di sampingnya di video tadi ada tulisannya mengobati orang sakit itu. Nah, kira-kira maksud dari video tadi itu apa dengan kata al-mihnah wal hayah? Jadi al-mihnah itu artinya adalah profesi. Pasti adik-adik dulu waktu SMP, kalau di SMP-nya ada pelajaran bahasa Arab, pasti pernah belajar tentang al-mihnah. Nah, di situ dijelasin al-mihnah macam-macam profesi, mulai dari polisi, petani, guru, pilot, dan lain-lain. Namun di sini ada al-hayahnya. Al-hayah artinya kehidupan. Nah, jadi al-mihnah wal hayah itu artinya adalah kehidupan dalam profesi. Tadi contohnya misalnya ada seorang guru. Nah, guru itu bahasa Arabnya adalah mudarrisun. Nah, mudarrisun ini kerjanya apa? Mudarrisun atau misalnya kehidupan seorang guru ini seperti apa? Misalnya guru bekerja di sekolah dasar negeri, atau misalnya guru berdiri di depan kelas, atau misalnya guru menerangkan pelajaran bahasa Arab, seperti itu. Jadi kita kali ini akan membahas lebih dalam mengenai kehidupan di dalam profesi. Oke, biar lebih seru lagi, kita akan belajar sambil nonton video animasi. Tapi video animasinya bukan SpongeBob ya. Video animasinya adalah hiwar atau percakapan mengenai al-mihnah wal hayah. Jadi kakak minta adik-adik untuk unzur wastami jaidan. Perhatikan, dengarkan dengan baik. Mari kita simak videonya. Ma mihnah abika ya Hasan? Abi falahun ya Ustad. Huwa yazra'u ar-ruzza wa zarratu fil mazari'. Wa anta ya Husain, ma mihnah ummika? Ummi tajiratun, hiya tabi'ul bada'i fis suq. Wa ma mihnah abika ya Nabil? Abi tabibun, huwa yu'alijul mardo fil mustashfa. Wa ummi ya Ustaz, hiya mudarrisatu fil madrasati as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Wa ma mihnah abika ya Marun? Abi sahafiyun, huwa yaktubul akhbaru fil jaraid. Wa ummi muwazzafatun fil jami'ah. Naam, hum mashguluna bi'a'malihim, fal muwazzafuna mashguluna bi'a'malihim wa a'maluhum nafi'ah, wal mudarrisuna mashguluna bi'a'malihim wa a'maluhum nafi'ah.
wal akhbar nafi'atun aidon. Alaysa kadzalik ya Ustaz? Naam, kalamuka sahihun. Al akhbaru nafi'atun aidon. Bil akhbar nastati'u an na'rifa al hawadisa fil alam. Fasofahiyuna adwaruhum muhimmah. Nah, gimana videonya? Nggak seru kan video tadi? Kira-kira adik-adik mengerti nggak nih maksud dari video tadi tuh apa ya? Kok kayaknya ngomonginnya seru banget gitu, kayak panjang banget tapi nggak ngerti ngomongin apaan gitu. Nah, biar lebih paham lagi, maka kakak mau ngasih al-mufrodat al-jadidah atau kosakata baru. Jadi di sini ada, di bab ini ada kosakata baru yang bakal nanti adik-adik bakal pelajarin. Nanti setelah mufrodat ini sudah kita pelajari, baru nanti kita akan membahas hiwar yang tadi ya. Sekarang kakak minta untuk unzur, istami, wa'aid. Jadi perhatikan, dengarkan, dan ulangi ya. Ulangi apa yang nanti akan diucapkan oleh audio yang akan memberikan suara cara pengucapan mufrodat jadidahnya ya. Mari kita mulai. Al-mufrodat wal ibarah. Al-ba'i'atun tabi'ul fawakih wal khudr. Al-ba'i'atun tabi'ul fawakih wal khudr. Artinya, penjual itu menjual buah-buahan dan sayuran. Al-fallahu yazra'u ar-ruza. Al-fallahu yazra'u ar-ruza. Artinya, petani itu menanam padi. Zubbalatu yajma'ul kumamah. Zubbalatu yajma'ul kumamah. Artinya, petugas kebersihan itu mengumpulkan sampah. As-saiku tahmilul bado'i. As-saiku tahmilul bado'i. Artinya, pengendara motor itu membawa barang dagangan. At-tabibu yafhasul marid. At-tabibu yafhasul marid. Artinya, dokter itu merawat pasien. As-sohafiyun yabahasul akhbar. As-sohafiyun yabahasul akhbar. Artinya, reporter itu mencari berita. Tobibun. Tobibun, dokter. Al-insanu. Al-insanu, manusia. Al-hasilatu az-ziro'iyah. Al-hasilatu az-ziro'iyah. Hasil bumi. Muhandisun. Muhandisun, insinyur. Khudr. Khudr, sayuran. Sayyaratun. Sayyaratun, mobil. Kannasun. Kannasun, tukang sapu. Ruzun. Ruzun, padi. Sohafiyun. Sohafiyun, surat kabar. Syurtiyun. Syurtiyun, polisi. To'amun. To'amun, makanan.
amnun biladi, amnun biladi, keamanan negara. Zabbalatun, zabbalatun, tukang sapu. Bado'i, bado'i, barang dagangan. Khorij, khorij, keluar. Amilu, amilun, buruh. Khuduriyun, khuduriyun, tukang sayur. Falahun, falahun, petani. Syu'uni as-sihiyah, syu'uni as-sihiyah, departemen kesehatan. Fakihatun, fakihatun, buah-buahan. Jamak dari kata fakihatun adalah fawakihu, fawakihu. Lahmun, lahmun, daging. Jamaknya luhumu, luhumu. Syari'un, syari'un, jalanan. Jamaknya syawari', syawari'. Jazzarun, jazzarun, tukang jaga hewan. Akhbarun, akhbarun, berita. Kemudian pada tabel ini terdapat 3 kata yang berbeda-beda bentuknya. Ada fi'il madi atau kata kerja lampau, fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan yang akan datang, dan yang terakhir ada masdar. Zaro'a, yazro'u, zaro'atun, zaro'a, yazro'u, zaro'atun, menanam. Saro, yasiru, sayron, saro, yasiru, sayron, berjalan kaki. Sona'a, yasna'u, sina'atan, sona'a, yasna'u, sina'atan, membentuk. Ihtaja, yahtaju, ihtiyajan, ihtaja, yahtaju, ihtiyajan, memerlukan. Nasya, yansa, nisyanan, nasya, yansa, nisyanan, melupakan. Bana, yabni, binaan, bana, yabni, binaan, membangun. Sudah hafal kan tadi mufrodatnya? Nah, biar makin afdol, biar nempel ke otak kita, maka kakak punya games nih. Ada 2 games tentang mufrodat. Jadi yang pertama dulu ya, yang pertama itu nanti adik-adik harus mengisi kalimat-kalimat rumpang dengan kata-kata yang tepat. Jadi nanti kita bakal isi sama-sama ya di games ini. Tapi kakak minta untuk adik-adik untuk menulis jawabannya di kertas ya. Jawab sendiri-sendiri dulu, nanti kita akan bahas bersama, oke? Yuk kita mulai. At-tadribat 'alal mufrodat. Akmil ma ya'ti bi kalimatin munasibatin. Sempurnakan kalimat di bawah ini dengan kata yang sesuai. Ar-raqmul awal. Abi bla 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 huwa yazra'u ar-ruzza
fil mazra'ah. Ayahku bla bla bla. Ia menanam padi di sawah. Kira-kira kata apa yang cocok untuk melengkapi kalimat pertama? Iya, jawabannya adalah falahun. Rokmusani Umaru bla 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 huwa yabi ul bada'i fis-suq. Artinya adalah Umar bla bla bla, ia berdagang barang dagangannya di pasar. Kata yang tepat untuk mengisi kalimat di atas adalah, jawabannya adalah tajirun. Umaru tajirun huwa yabi'ul bada'i fis-suq. Rokmus salis ummi bla 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 hiya tu'allimu fil madrasati kulla yaumin. Artinya, ibuku bla bla bla, dia mengajar di sekolah setiap hari. Jawaban yang tepat adalah mudarrisatun. Ummi mudarrisatun hiya tu'allimu fil madrasati kulla yaumin. Ar-raqmur rabi' Ismail bla 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 huwal madrasati as-sanawiyati al-islamiyah al-hukumiyah. Artinya adalah Ismail bla bla bla, dia bersekolah di sekolah madrasah aliyah negeri. Maka jawaban yang tepat adalah tilmizun. Ismail tilmizun huwa madrasati as-sanawiyati al-islamiyah al-hukumiyah. Ar-raqmul khamis akhi bla 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 huwa ya'malu fil mustashfa. Artinya, saudara laki-lakiku bla bla bla, ia bekerja di rumah sakit. Jawaban yang tepat adalah tobibun. Tobibun ahi tobibun huwa ta'malu fil mustashfa. Nah, sekarang di games yang kedua. Di games yang kedua ini, adik-adik hanya perlu membaca pernyataan berupa kalimat. Nanti adik-adik tentuin apakah kalimat ini sesuai artinya atau ngaco atau apa. Jika benar, maka tulis huruf short. Short itu maksudnya adalah sahih, artinya benar. Sedangkan jika pernyataan itu salah, maka adik-adik perlu menulisnya sebagai huruf kho yang artinya koto atau salah. Jadi mari kita mulai games yang kedua. Hayya nabda. Do harfu shad idza kanatil ibaratil muwafiqah wa harfu kha idza kanati ghairu muwafiqah. Mihnatun nas mutanawwi'atun. Artinya, profesi manusia bermacam-macam. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah sahih. Kemudian soal selanjutnya,
al-fallahuna yazhabuna ilal mustashfa. Artinya, para petani itu pergi ke rumah sakit. Apakah pernyataan di atas benar? Jawabannya adalah khoto. Harusnya al-fallahuna yazhabuna ila mazru'ah. Kemudian soal selanjutnya, al-fallahuna yazra'una al-bada'i fil mazru'ah. Artinya, para petani menanam barang dagangan di kebun. Apakah pernyataannya salah ataukah benar? Jawabannya adalah khoto. Seharusnya al-fallahuna yazra'una ar-ruza fil mazru'ah. At-tajiru yazhabu ila suq. Artinya, pedagang itu pergi ke pasar. Jawabannya kira-kira apakah sahih atau khoto? Jawabannya adalah sahih. Selanjutnya, at-tabibu yu'alijul mardo fis suqi. Artinya, dokter itu merawat pasien di pasar. Jawabannya adalah khoto, karena seharusnya at-tabibu yu'alijul mardo fil mustashfa. Ahsantum. Insya Allah adik-adik akan lebih paham dengan pembelajaran Al-Mufradat Al-Jadidah dengan 2 gen tadi. Maka dari itu, karena adik-adik semua sudah memahami Al-Mufradat Al-Jadidah, maka mari kita membahas mengenai hiwar tadi. Kakak akan tampilkan teksnya. Kita akan mengartikan kata-kata hiwar tadi bersama-sama. Hayya nabda. Ma mihnah abika ya Hasan. Artinya adalah, apa profesi ayahmu Hasan? Abi falahun ya ustad, huwa yazra'u ar-ruzza wa zurrata fil mazari'. Artinya, ayahku seorang petani. Falahun artinya petani. Huwa yazra'u ar-ruzza, ia menanam padi. Wa zurrah, zurrah artinya adalah jagung. Ia menanam padi dan jagung fil mazari', di sawah atau di kebun. Wa anta ya Husain ma mihnah ummika. Dan kamu Husain, apa profesi ibumu? Ummi tajiratun hiya tabi'ul bada'i fis suq. Ibuku adalah seorang pedagang. Hiya tabi'u, ba'a yabi'u artinya berjualan. Ia berjualan barang dagangannya di pasar. As-suq artinya pasar. Kemudian, wa ma mihnah abika ya Nabil. Dan apa profesi ayahmu Nabil? Abi tabibun huwa yu'alijul mardo fil mustashfa. Wa ummi ya ustad hiya mudarrisatun fil madrasatis sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Ayahku adalah seorang dokter. Ia merawat pasien di rumah sakit. Al-mardo artinya bisa pasien ataupun orang sakit.
sedangkan arti mustashfa adalah rumah sakit. Wa ummi ya ustad hiya mudarrisah. Mudarrisah artinya guru. Ia adalah seorang guru fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Madrasah as-sanawiyah artinya adalah sekolah menengah atas, sehingga pada istilah bahasa Indonesia ini sering kita sebut sebagai madrasah aliyah negeri atau MAN. Kemudian mamihnah abika ya marun. Abi sohafiyun huwa yaktubul akhbar fil jaraid wa ummi muwazzafatun fil jami'ah. Abi sohafiyun, ayahku adalah seorang jurnalistik. Ia menulis berita di koran. Yaktubu, kata yaktubu artinya menulis, al akhbar artinya berita, dan fil jaroid, jaroid artinya koran. Wa ummi muwazzafatun fil jami'ah, ibuku adalah seorang pegawai di universitas. Kemudian na'am hum mashguluna bi a'malihim, artinya betul, mereka semua sibuk dengan pekerjaannya. Fal muwazzafuna mashguluna bi a'malihim wa a'maluhum nafi'ah. Seorang pegawai sibuk dengan pekerjaannya dan pekerjaannya itu bermanfaat. Juga seorang guru, wal mudarrisuna mashguluna bi a'malihim. Seorang guru juga sibuk dengan pekerjaannya, wa a'maluhum nafi'ah, dan pekerjaannya pun bermanfaat. Kemudian dijawab oleh Marun, wal akhbaru nafi'atun aidon alaisa kazalik ya ustad. Artinya begitupun dengan koran juga bermanfaat, bukan begitu ustad? Kemudian dijawab oleh ustadznya, na'am kalamuka sahihun al akhbaru nafi'atun aidon. Iya, perkataanmu benar, berita juga bermanfaat. Kemudian Nabi pun menjawab, bil akhbari nastati'u an na'riful hawadis fil alam, yang artinya kita semua dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia. Fasohafiyuna adwaruhum muhimmah, jurnalistik juga penting, atau jurnalistik juga sama penting. Gimana, udah ngerti kan tadi isi dari video animasi tadi itu apa? Tadi udah kita bahas apa yang diomongin sama seorang guru dengan murid-muridnya tentang pekerjaan orang tua mereka. Nah, sekarang waktunya kita bermain games lagi. Gamesnya cuma 5 soal aja kok. Jadi di sini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyword tadi atau percakapan tadi dan diisi dengan jawaban yang sesuai. Yuk sama-sama kita kerjakan. Haya nabda. At-tadribu 'alal hiwar. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Hal Abu Hasan tobibun? Jawabannya adalah la, abuhu fallahun. Asani, aina yazra'u fallahu az-zurrah. Artinya adalah di mana petani itu menanam jagung.
Al-jawab Fallahun yazra'u az-zurrah fil mazari'. Seorang petani itu menanam jagung di kebun-kebun. As-salis aina ta'malu ummu Nabil, artinya di mana ibunya Nabil bekerja. Al-jawab ta'malu fil madrasati as-sanawiyyati al-islamiyah al-hukumiyah. Ibunya Nabil bekerja di madrasah aliyah negeri. Ar-rabi' min aina na'riful hawadis fil alam, artinya adalah dari mana kita dapat mengetahui kejadian-kejadian yang ada di dunia. Maka jawabannya adalah na'rifu minal akhbar, kita mengetahuinya dari koran. Al-khamis aina ta'malu ummu Marun, artinya di mana ibunya Marun bekerja. Al-jawab hiya muwazzafatun fil jami'ah, ia adalah seorang karyawan di universitas. Masya Allah, adik-adik sudah mengerjakan games-games tadi dengan baik. Berarti adik-adik sekarang sudah paham ya apa itu al-mihnah wal haya, baik dari segi mufradat, dari segi jiwanya. Nah, setelah seru-seruan tadi, sekarang waktunya kita akan belajar di pelajaran berikutnya, yaitu mengenai at-tarkib. Di sini kakak mau memberikan salah satu unsur kebahasaan dari bahasa Arab, yaitu al-atof. Kira-kira di sini adakah yang sudah tahu apa maksud dari al-atof? Pengetahuan apa saja, misalnya seperti huruf-huruf atof atau misalnya penggunaan atof, kira-kira apakah di sini ada yang tahu maksud dari al-atof itu apa? Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi al-atof itu adalah pengikut yang diantaranya dan yang diikuti terdapat salah satu huruf atof. Al-atof dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai kata hubung. Misalnya kata hubung seperti dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Adapun sebenarnya dalam huruf atof ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada atof nasab dan atof bayan. Ini saja yang paling sering kita temui dalam tata bahasa Arab adalah atof nasab, dan atof bayan ini paling jarang sekali kita temui. Namun pada pembahasan al-atof kali ini kita hanya akan membahas tentang atof nasab. Huruf atof memiliki 8 huruf. Yang pertama ada wa, summa, bal, la, hatta, lakin, au, fa. Pada al-atof nasab terdapat 3 istilah pokok dalam struktur kalimat atof. Yang pertama ada ma'tuf alaih atau lafaz yang diikuti. Kemudian ada ma'tuf, lafaz yang mengikuti. Dan yang ketiga ada yang namanya huruf atof, penggabungan antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Biar lebih paham lagi maksud dari 3 istilah pokok tadi, maka kita simak pada contoh kalimat berikut ini. Zahaba Khalidun wa Zaidun ilal madrasati. Artinya Khalid dan Zaid pergi ke sekolah. Dari kata tersebut maka akan kita jabarkan posisi istilah dari struktur kalimat atof.
kata Khalid merupakan ma'tuf alaihi. Jadi Khalid ini merupakan ma'tuf alaihi atau lafaz yang diikuti, dan setelah kata Khalid ada huruf wa, ada kata wa. Kata wa ini merupakan huruf ataf tadi, maka disebut sebagai huruf ataf. Setelah kata wa kemudian ada Zaidun. Nah, Zaidun ini merupakan ma'tuf alal Khalid. Jadi Zaidun ini merupakan lafaz yang mengikuti kata Khalid tadi. Setelah memahami istilah-istilah pada struktur kalimat ataf, sekarang kita akan mempelajari huruf-huruf ataf dan fungsinya ya. Huruf ataf yang pertama adalah waw, atau kita sering baca sebagai wa. Wa ini memiliki fungsi sebagai kata yang mengikuti huruf wa ini sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Contohnya, kata tersebut artinya adalah para guru, murid laki-laki dan murid perempuan berkumpul di aula. Kata yang digarisbawahi merupakan huruf atofnya. Kemudian contoh yang kedua adalah al-fallahu yazra'ul fawakihi warruzza wal khudar. Artinya petani menanam buah-buahan, padi, dan sayuran. Kemudian ada kata summa. Summa mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan tapi jedahnya lebih lama atau beberapa saat atau waktu kemudian. Contohnya seperti ini: usolil asro fil musalla al madrasah summa ata'asya fil maqsaf. Artinya adalah aku sholat asar di musola sekolah, kemudian aku makan malam di kantin. Jadi ada jeda kejadian yang berlangsung beberapa saat atau di waktu kemudian. Contoh yang kedua ada usolil zuhri. Contoh yang kedua adalah usolil zuhra summal asra summal maghrib summal isya. Jadi artinya adalah aku sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Kemudian ada huruf bal. Bal artinya sama dengan lakin, yaitu tetapi, apabila didahului huruf nafi atau nahi. Sedangkan bal juga bisa diartikan sebagai bahkan jika sebelumnya itu adalah kata sebelumnya kalimat positif atau amr atau kata perintah. Nah, di contoh ini adik-adik akan menemukan kata yang didahului oleh nafi atau nahi. Contohnya seperti ini: lastu mudarrisan bal khadiman. Aku bukan guru tetapi pelayan. Laisa ma'iya sayyaroh bal darrajah. Aku tidak punya mobil tetapi aku punya motor. Kemudian contoh yang ketiga, la aktubu bal astami'u. Artinya aku tidak menulis tetapi aku mendengarkan.
Kemudian ada huruf la. La artinya bukanlah atau bukan. Fungsinya adalah menafikan ma'tuf ilaihi. Contohnya seperti berikut. Ja'a mudarrisu la taliban. Guru yang datang, bukan murid. Kemudian contoh yang kedua adalah yanjahu al-mujtahidu lal kaslan. Artinya orang yang bersungguh-sungguh akan sukses, bukan orang malas. Selanjutnya ada huruf hatta. Hatta bisa diartikan sebagai hingga atau sampai. Syaratnya bahwa ma'tuf ilaih merupakan bagian dari ma'tuf. Contohnya seperti ini. Al-muwazzafuna huna yatakallamuna bil lughatil arabiyyah hatta bawabu wasaiku. Artinya, pegawai di sana berbicara bahasa Arab mulai dari satpam hingga supir. Kemudian di contoh yang kedua adalah rokibat ulal wasaili hatta toyaro. Kemudian ada kata lakin. Lakin bisa diartikan sebagai melainkan atau akan tetapi. Fungsinya merupakan kebalikan dari kata la. Syaratnya harus didahului oleh nafi atau nahi. Contohnya seperti ini. Lastu khodiman lakin saikon. Aku bukan seorang pembantu, tetapi aku seorang supir. Nah, pada kalimat ini kita bisa lihat ada kata lastu. Lastu merupakan kata nahi yang artinya aku bukan, sehingga contoh kata lakin ini yang bisa diartikan sebagai tetapi. Main di kitabun lakin mirsamatun. Aku tidak punya buku, tetapi aku punya penggaris. La aktubu lakin astami'u. Aku tidak menulis, tetapi aku mendengarkan. Selanjutnya kata au. Au bisa diartikan sebagai kemudian, menunjukkan makna tartib atau kita sebut sebagai urutan, tapi dipisahkan oleh waktu yang lama. Contohnya seperti ini. Hal tazhabu ilal madrasati au tabqa fil baiti. Artinya, apakah kamu pergi ke sekolah atau tetap di rumah? Contoh yang kedua biar makin paham adalah ayu hiwayati takhtar at-taswir awil qiraah awil khatul arabi. Artinya, hobi apa yang kamu pilih? Fotografi atau membaca atau khat Arab. Kata yang terakhir adalah fa. Fa artinya kemudian, menunjukkan makna tartib dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. Kalau tadi au itu dipisahkan dengan huruf yang lama, tapi kalau fa ini tidak dipisahkan dalam waktu yang lama. Contohnya seperti ini. Yadkhulul mudirul madrasatil qa'ah fayusallimu alal mad'uwaini. Kepala sekolah masuk ke dalam aula, kemudian dia bersalaman dengan para tamu. Fa Fatimatu, Fa Umar, Fa Khalid as-Sayyaroh. Artinya adalah Ahmad, Fatimah, Umar, dan Khalid masuk ke mobil. At-tadribu ala tarkib. Ikhtaru huruful ataf al-munasibah. Pilihlah huruf ataf yang cocok. Dari kolom di atas terdapat 8 huruf ataf
Dan adik-adik dapat memilih salah satu huruf ataf untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang yang ada di bawah ini. Namun, pilihlah yang sesuai dengan arti dari kata tersebut. Yaskunu al-ustazu Abdullah bla 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 usratuhu fi syari'u Juanda. Artinya, Ustadz Abdullah tinggal bla 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 keluarganya di Jalan Juanda. Kira-kira huruf ataf apa yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini? Jawabannya adalah huruf waw. Huruf wa. Jawabannya adalah huruf wa. Yaskunul ustazu Abdullah wa usratuhu fi syari'i Juanda. Laisa ma'iya qalamun bla 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 mirsamatun. Artinya, aku tidak memiliki pulpen bla 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 penggaris. Kira-kira huruf ataf apa yang tepat? Jawabannya adalah bal. Menjadi laisa ma'iya qalamun bal mirsamatun. Aku tidak memiliki pulpen, namun penggaris bla 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 naqra'ul qur'ana fil baiti. Kira-kira ya kamu ngertiin. Artinya adalah kami sholat subuh di masjid bla bla bla, kami membaca Quran di rumah. Kira-kira huruf ataf apa yang tepat? Jawabannya adalah nusolli subhi fil masjidi lakin naqra'ul qur'ana fil baiti. Ana aqra'u bla 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 aktubu fi ghurfatil maktabi. Artinya, aku membaca bla bla bla, menulis di ruang perpustakaan. Kira-kira huruf ataf apa yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut? Untuk mengisi kalimat tersebut, jawabannya adalah wa. Ana aqra'u wa aktubu fi ghurfatil maktab. Aku membaca dan menulis di ruang perpustakaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi kali ini telah selesai. Apakah di sini adik-adik bisa menyimpulkan apa saja yang tadi kita pelajari? Ahsantum. Pada hari ini kita telah mempelajari nama-nama profesi dan pekerjaannya atau kehidupan si profesi tersebut. Dengan begitu, kita dapat lebih memahami apa yang dikerjakan seorang dagang atau misalkan seorang petani, namun dengan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian kita juga tahu cara penggunaan huruf-huruf ataf, bagaimana cara menggunakannya dengan tepat dan sebagainya. Sejauh penjelasan tadi, apakah di sini adik-adik ada yang ingin bertanya atau ada penjelasan yang kurang jelas? Jika tidak ada pertanyaan, maka kakak meminta adik-adik semua untuk menutup bukunya rapat-rapat dan kita akan menguji seberapa pahamnya kalian mengenai materi Al-Mihnah wal Hayah ini. Sudah ditutup bukunya? Jika sudah, maka kita akan memulai kuis kali ini. Mohon adik-adik untuk mengerjakannya dengan jujur, teliti, dan tidak menyontek ya. Link kuisnya tadi sudah kakak berikan kepada adik-adik ya. Silakan dibuka linknya di ponsel kalian
dan isi dengan baik ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik ya. Oh iya, kakak minta adik-adik di rumah untuk membaca secara mandiri materi Al-Mihnah wan Nizam yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kakak harap dengan membaca mandiri, kalian akan dapat lebih memahami dengan baik di pertemuan berikutnya dan dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pada penjelasan yang nantinya kurang jelas atau memang masih membingungkan. Adik-adik tetap semangat ya belajar bahasa Arabnya. Jangan lupa mengulang pembelajaran hari ini di rumah secara mandiri agar dapat menguasai materi dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.